Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di DMP 1995 channel dalam segmen Biologik. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang sel. Bagi kalian yang pernah sekolah ngambil jurusan IPA atau sedang menempuh perguruan tinggi jurusan biologi, tentu tidak asing dengan nama itu. Tentu saja kalian pernah diajarkan tentang komponen, struktural, dan fungsinya kan? Nah, agar tidak lupa dan semakin menambah ketajaman daya ingat kalian, simak terus ya tayangan video ini. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup tersusun atas sel tunggal atau disebut organisme uniseluler. Misalnya bakteri dan amoeba. Makhluk hidup lainnya termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, sel penyusun makhluk hidup terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel penyusun makhluk hidup yang di dalamnya tidak ada membran yang berfungsi untuk memisahkan DNA dan letak DNA ada di sitoplasma atau yang dikenal dengan nama nukleoid. Sel ini biasa ditemukan pada makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Selanjutnya adalah sel eukaryotik. Sel ini memiliki nukleus dan memiliki susunan yang lengkap. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang disusun oleh jenis sel ini. Di dalam sel ini ada banyak susunan seperti nukleus, mitokondria, badan Golgi atau aparatus Golgi, retikulum endoplasma atau RE, dan beberapa penyusun lainnya. Semua makhluk hidup dapat melakukan aktivitas seperti bernapas, bergerak, proses metabolisme, maupun bereproduksi tidak terlepas adanya peranan dari sel. Unit penyusun sel terbagi menjadi dua bagian, yakni komponen kimiawi dan organel sel. Komponen kimiawi sendiri memiliki dua jenis dalam sebuah sel. Komponen tersebut ialah komponen organik dan komponen anorganik. Berikut ini adalah macam-macam komponen organik dalam sebuah sel, yaitu 1. Karbohidrat. Karbohidrat terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus empiris CN H2O N. Dalam sebuah sel, karbohidrat berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Berdasarkan gugus gulanya, karbohidrat dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida. 2. Protein. Komponen organik sel yang kedua adalah protein. Protein disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu dan mempercepat reaksi kimia dalam sel.
reaksi kimia tersebut terjadi dalam bentuk protein fungsional, yaitu enzim. Yang ketiga, lemak atau lipid. Lemak juga turut berperan dalam sebuah sel. Lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Yang keempat, asam nukleat. Dalam sebuah sel, asam nukleat tersusun oleh nukleotida. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Berikut ini adalah macam-macam komponen kimia anorganik dalam sebuah sel, yaitu yang pertama, air. Komponen anorganik pertama adalah air. Air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang kedua, vitamin. Dalam sel, vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya adalah A, D, E, K, B, dan C. Yang ketiga ada mineral. Komponen anorganik yang terakhir adalah mineral. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme sel, pengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Berikutnya ada organel sel. Fungsi organel sel yang utama adalah bekerja demi membuat sel yang ada dalam makhluk agar tetap hidup. Organel sel sendiri merupakan satuan yang terdapat dalam sel. Organel sel sendiri tak hanya ada pada manusia saja, namun juga terdapat pada sel hewan, tumbuhan, dan terdiri dari beberapa jenis serta memiliki fungsi yang berbeda. Berikut ini adalah 13 fungsi organel sel berdasarkan jenisnya. Yang pertama, nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang menjadi pusat dari semua komando seluruhnya. Jika dalam tubuh manusia, nukleus ini bisa dikatakan sebagai otak yang menjadi pusat segalanya. Organel sel yang satu ini memiliki fungsi menyimpan DNA sel. Tak hanya itu, nukleus ini juga memiliki peran lainnya, antara lain seperti mengontrol segala aktivitas yang dilakukan di dalam sel, meliputi pertumbuhan hingga metabolisme sel. Yang kedua, mitokondria. Organel sel mitokondria memiliki peran serta fungsi sebagai pusat energi. Dalam organel sel mitokondria, adanya glukosa yang masuk ke dalam tubuh akan diolah sehingga membentuk molekul energi. Molekul energi tersebut juga dikenal dengan nama adenosin trifosfat atau ATP. Adenosin trifosfat atau ATP inilah yang nantinya akan menjadi bahan bakar sel guna menjalankan segala fungsinya. Yang ketiga, ribosom. Ribosom merupakan pabrik protein dalam sel itu sendiri. Diketahui protein adalah zat atau komponen penting yang berguna agar sel mampu bertahan hidup. Protein akan diolah serta disintesis oleh organel sel ribosom ini sesuai dengan instruksi dari RNA. Yang keempat,
Membran plasma. Membran plasma sendiri merupakan lapisan yang berguna memisahkan sel dari lingkungan sekitar. Adanya lapisan ini juga memiliki fungsi sebagai pelindung sel serta menjadi sarana pindah keluar dan masuknya material sel. Membran plasma memiliki sitoplasma atau cairan tempat organel sel lainnya berada. Sitoplasma tersebut terdapat di dalam membran plasma itu sendiri, yang juga merupakan tempat aktivitas sel secara mayoritas. Berikutnya, retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE terdiri dari bagian kasar dan juga halus. RE kasar memiliki fungsi dalam membantu produksi protein terutama yang akan diekspor keluar sel. Sementara RE halusnya memiliki fungsi untuk memproduksi lemak atau lipid. Berikutnya ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Jika pada nantinya protein yang berasal dari RE kasar ini masih memerlukan modifikasi atau pengolahan lanjutan, maka komponen tersebut akan dipindahkan menuju aparatus Golgi. Kemudian melalui bagian itulah protein dapat diekspor menuju keluar sel. Berikutnya ada peroksisom. Organel sel peroksisom memiliki fungsi melindungi tubuh dari molekul reaktif oksigen spesies atau ROS yang dapat menghancurkan sel. ROS memang akan dihasilkan oleh sel sebagai produk metabolisme dalam kondisi normal, namun jika seseorang mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, sering terpapar radiasi hingga merokok aktif mampu membuat jumlah ROS meningkat, sehingga mengakibatkan kerusakan sel terjadi. Selanjutnya ada lisosom. Organel sel lisosom ini merupakan pusat daur ulang sel. Lisosom ini berisikan enzim guna memecah berbagai komponen yang melewati membran sel. Tak hanya itu, organel sel ini juga akan memilih dan memilah komponen-komponen itu sehingga dapat digunakan kembali. Berikutnya ada plastida. Plastida merupakan organel sel yang khas terdapat pada tumbuhan. Organel sel ini terdiri dari 3 jenis, yakni kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas sendiri adalah bagian organel sel dengan pigmen-pigmen yang digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis, yakni klorofil atau zat hijau daun dan karotenoid atau zat kuning pada daun. Sedangkan kromoplas merupakan jenis plastida tak mengandung klorofil dan biasanya bagian ini berwarna kuning, merah, oranye, atau bahkan coklat. Kromoplas berfungsi menarik sehingga serangga agar membantu proses penyerbukan. Sedangkan leukoplas adalah bagian yang tak mengandung zat warna sama sekali. Ia memiliki fungsi guna menyimpan cadangan makanan dan hanya ada pada bagian tumbuhan yang tak terkena cahaya seperti akar dan umbi. Berikutnya ada dinding sel. Dinding sel adalah bagian yang berada di luar membran sel. Organel sel ini begitu khas pada sebuah tumbuhan. Dinding sel sendiri merupakan organel sel yang memiliki fungsi untuk mencegah sel agar tak terlalu menyerap banyak air. Berikutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah serat protein yang berada di sitoplasma. Organel sel ini memiliki fungsi mengatur geraknya
dan stabilitas sel itu sendiri. Sitoskeleton terdiri dari 3 komponen utama, yakni mikrotubulus, intermediate filamen, mikrofilamen. Berikutnya ada vakuola. Organel sel selanjutnya yang begitu khas pada tumbuhan adalah vakuola. Organel sel ini berisi cairan yang di dalamnya terdapat mineral, asam, gula, hingga bahan lainnya yang dibutuhkan oleh sel. Yang terakhir ada centriole. Centriole ini merupakan organel sel yang terdapat pada jamur dan hewan. Ia memiliki fungsi dalam melakukan proses pembelahan sel. Selain itu, ia juga berfungsi melakukan proses pergerakan kromosom serta pergerakan sel. Hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki sel dari jenis eukariotik. Keduanya memiliki struktur sel yang berbeda dengan fungsi yang berbeda juga. Hewan berperan sebagai konsumen dan tumbuhan berperan sebagai produsen. Ada beberapa organel sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu vakuola dan centriole. Sebaliknya, ada pula organel sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu plastida dan dinding sel. Berikut ini adalah beberapa perbedaan sel pada hewan dan tumbuhan. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di akhir video nih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan tayangan video ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman viewers yang menontonnya. Saksikan terus DMP 1995 channel. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya dalam segmen biologik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you soon.